Oke guys, jumpa lagi bersama gue Baron Irama dan Mister Ijusan. Oke, thank you Mr. Ijusan. Ya, selamat malam. Gue masih ada di Star Pilot TV. Yang keberapa nih? Episode keberapa nih? Kita episode yang ke-6 atau ke-7. Cuman lagi digarap pokoknya. Ya, buat teman-teman yang lain jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen dan share, jangan lupa. bagikan ke saudara-saudara, tetangga, kerabat, encang mabe di mana pun Dan ada. kita bisa terus berprestasi. Pokoknya kita berkreasi. akan menceritakan tentang hal-hal yang indah-indah. Ya, tentang Malam ini kita akan membahas apa, Mr. Ijusan? kayaknya yang saat ini atau mungkin lebih menarik untuk para traveler dari Indonesia Ya, kira-kira yang apa? berencana ke Jepang, itu terutama yang Muslim ya, itu pasti akan pasti. dicari pertama makanan. Makanan halal. Pertama itu dulu tempat ibadah. Tempat ibadah, Nah, tempat ibadah, kedua makanan. makanan halal. Makanan halal itu yang paling penting. Kudu itu mah kudu. Tapi dalam video ini kita akan membahas tentang masjid dan musola. Oh, lebih tepatnya masjid ya. Dan Masjid musola. aja. Kalau musola kecil tempatnya. Iya. Agak Yang ada di Tokyo. Pokoknya yang ada di Tokyo kita akan bahas. Tokyo mana? Tokyo mana? Tokyo, Jepang. Jepang ya. Kalau bahasa petanya Tokyo, digetok ayo. Tokyo. Oke, langsung aja ya guys. Oke, Pertama. kita akan membahas masjid. Nah, yang pertama banget ini masjid mungkin sudah umum lah ya, karena Hampir terkenal lah. bukan hampir terkenal, memang sudah terkenal. Artis-artis sering berkunjung ke sana. Bukan aja kunjung, tapi kawin. Kawin, nikah, Nikah ya. coba. Ya. Kawin, nikah semua Nikah, nggak di sana. ya. Kayak di Indonesia nggak ada aja. Mungkin semua sobat-sobat udah pada tahu ya. Pasti tahu. Kalau buat selebritis pasti pernah singgah di mari. Yang pertama yang booming nikah di sana itu Belum siapa? lama ini. Siapa? Cewek. Sarini. Itu cewek. Kan gue bilang cewek. Kedua siapa? Reno. Itu lakinya. Oh, Reno lakinya saat ini. Lakinya. Ah, gue jangan kenal gua sih. Ya, yang kedua Ya, siapa kira-kira? ini mantan suaminya. Siapa ya? Mantan istrinya Ahmad Dhani. Maya? Estianti. Maya pernah di sini juga? Iya, nikahnya di sana. Waduh, kita nggak dikabar-kabarin ya. Padahal kita masih tambahan. Sebenarnya diundang. Cuman karena kita lagi sibuk. Nggak nyampe undangannya. Kita lagi sibuk kebetulan jadi nggak sempat ke sono. Emang lagi corona. Ya. Udah lama kali kawin. Oh, udah lama jadi pas hari-hari ini kali. Oke, semua mungkin udah tahu nebak ya. Yang pertama, yang wajib dikunjungi atau memang tempat referensi ibadah yang Kalau ke Jepang. populer untuk umat Muslim di Indonesia yang Iya. di Tokyo itu adalah Masjid Tokyo Chami. Nah, ini penampakannya lihat ya. Pokoknya lihat di bawah ini Ya, deskripsinya itu adalah area masjidnya ada di sini semua. ya, Tokyo Chami itu adalah masjid terbesar dan tertua di Tokyo. Itu Masjid yang ini pertama berapa? gua lagi jelasin. Masjid ini pertama kali dibangun oleh masyarakat Turki yang berimigrasi dari Rusia pada tahun 1938. Namun karena terjadi kerusakan parah dalam konstruksinya, masjid ini harus dibongkar pada tahun 1986. Wah. Nah, dan kemudian dibangun kembali pada tahun 2000. Tidak aja untuk sholat, Iya. tapi bangunan ini juga merupakan pusat kebudayaan dan perpustakaan Islam. Terus makanan Turki segala macam juga ada di situ. Berbau Turki lah. Iya, jadi masjid itu ada dua lantai. Yang bawahnya itu adalah tempat resepsi. Oh, buat acara wedding. wedding, gedung serbaguna lah. Ya, pokoknya kan kita Nah, aula lah kalau ya. kata kita mah aula. Atasnya itu baru masjid. Atas tempat-tempat ibadah. Nah, yang uniknya di masjid ini adalah kita harus siap-siap. Jadi antara tempat duduk dengan tempat sholatnya itu lumayan jauh, nggak bersebelahan. Oh, model kayak Istiqlal kali. Eh, Pernah kayak Istiqlal? Kayaknya sih pernah. Kalau Istiqlal itu kita wudhu, kalau bisa jangan batal. Oh, karena jauh banget ya. Jauh, Oh. jaraknya jalan kaki. Nah, kalau di Indonesia, Masjid Istiqlal, Iya. jalan jauh pun lantainya marmer ya sama, tapi suhunya normal, tropik. Nggak tergantung. Kalau pengurusnya jalan AC dingin, Tapi di sana Iya. itu dinginnya. minta ampun katanya. Minta ampun. Ya. Jarang pakai celana pendek sono, Pak. Wah, di sana nggak ada jalan pendek. Dan Pan- cingkrang. Oh, nggak ada, panjang semua. Tapi memang di sana tempat wudhu dan toilet segala macam itu terpisah dari bangunan masjid.
terpisah dan agak jauh dari jaraknya doang ya? Jaraknya. Tapi untuk akses sana memang disediakan sendal. Nah, bagiannya care ya silakan dingin-dinginan kakinya itu. Paling beku doang lu Ya. ntar. Oh, terus juga kita akan memberitahu Ya. aksesnya ya. Jadi Dari Tokyo Chami ya. cara menuju Tokyo Chami itu dari pusat kota ya. Iya. Pusat kota itu dengan menggunakan kereta Yamanote Line. Yamanote Line, bentar, saya lupa lebih. Sebenarnya ya, Iya. yang gampangnya gini, yang gampangnya Yang gampang aja, Pak. menuju Yoyogi Uehara, ya gitu. Stasiun Yoyogi Uehara itu naik kereta segala macam, turun, tinggal jalan kaki. Nggak jauh dari situ. Tapi dari situ juga kayak kalau dari yang dari Shibuya itu ada bis kecil kayak Metro Mini gitu. Oh iya, angkotan lah. Itu langsung berhenti dekat masjid. Pas depan masjid. Enggak juga, dekat stasiun, pokoknya stasiun. Oh, jadi nggak ada depan masjid. Iya, kalau naik kereta kalau kereta kan kita naik turun tangga segala Iya. macam. Kalau bis langsung naik doang. Bis langsung, terus turun langsung depan patung Hachiko kalau misalnya di Shibuya-nya. Oh, ada patung gede ya? Ada, enggak patung anjing itu. Oh, anjing. Oh, anjing itu anjing. Wah, saya kira orang kali. Malu Mas, saya udah lupa itu. Oke, demikian informasi tentang Iya. Tokyo Chami. Tokyo Masjid Chami ya. favorit yang pertama. Tapi masih ada masjid yang keunikan yang lain. Yang unik, yang gitu. unik, yang bangunannya tua dan model-model lama ada di sini. Ya, oke, yang kedua. Apa itu? Apa? Mister Ijusan. Arabic Islamic Institute. Oh, Ya. AII kalau disingkat. Ya, Masjid Arabik ya. Islamic Ini Institute. di stasiun terdekatnya itu di Azabujuban. Patokan apa itu, Mister? Perempatan lampu merah. Tahu lampu merahnya yang mana? Iya, iya. Nah, ini kita jelaskan sedikit ya. Masjid Arabic Islamic Institute juga dikenal Masjid Hero, dibangun tahun 1982 oleh pemerintah Saudi. Oh. Berarti ini dari ini Pemerintah Arab Saudi. Ya, untuk membantu perkembangan Islam di Jepang. Sebagai lembaga Islam, mereka juga menawarkan kursus bahasa Arab bagi mereka yang tertarik untuk belajar. Wow, gitu. Luar biasa. Yang uniknya, masjid ini Paling dekat unik. dengan Bukit Roponggi. Bukit Roponggi. Bukit Roponggi. Roponggi saya tahu itu rumah makan, Pak. Bukan. Oh, bukan. Ini tuh sebenarnya kayak distrik area merah. Oh, zona merah. merah. Kita nggak boleh masuk. Boleh. Itu zona merah. Boleh masuk aja beda. Kalau di Indonesia zona merah kita nggak boleh masuk. Kalau di Belanda namanya Red District. Red District. Tahu nggak? Tahu. Merah. Isinya apa aja? Kembang. Iya. Iya. Kembang desa. Ya pokoknya saya kena kembang doang. Ya oke. Ya itu dekat. Iya, iya. Ternyata di sini dekat Bukit Roponggi. Memang Roponggi itu terkenal dengan kehidupan malamnya ya. Memang ramai. Kalau kita mah gelodok kali ya. Gelodok Mangga Dua. Iya, iya. Mungkin gitu ya. Seperti itulah. Ya ini merupakan daya tarik tersendiri ya untuk berkunjung ke masjid itu. Dan ini juga dekat kedutaan Cina ternyata di sisi kirinya. Oh, nggak jauh sama kedutaan Cina. Nah, Oke, menarik. Boleh. Oke, ini yang kedua ya, nomor 2 ya. Yang kedua. Masjid. Oke, yang ketiga ada yang Yang berikutnya. ketiga kita apa nih, Mister? Masjid Darul Arqam. Kalau bahasa singkatan DAM. Darul Darul Arqam. Masjid. Nah, Atau masjid ya. Nah, ini terletak di daerah Asakusa. di Asakusa, Tokyo. Favoritnya. Jadi kalau di Asakusa itu merupakan kota lama lah. Kalau Jadi, kita modelnya kayak pasar baru kali ya. dia punya kelenteng itu gede banget. Itu namanya Sensoji Temple. Oh iya. Apa? Tahu Pak, rumah kebudayaan Cina begitu dah. Cina, Jepang kok. Tapi kan ada tempel-tempelnya. Temple apa artinya? Tempel artinya kalau di kita salaman Pak. Tempel. Iya. Saya jadi kayak enak. Enggak. Jangan gitu ah. Oke. Nah, ini bisa jalan kaki. Kalau dari Asakusa Sensoji Temple, cuma lumayan, mungkin sekitar 1 kilo. Jauh. Kendaraan angkot nggak ada. Bis juga mungkin nggak lewatin. ojek online Nggak ada. di sana kan ada ojek online saudara-saudara. Jadi kita harus jalan kaki kurang lebih 1 kilo. Jalan kaki ya 1 kilo. Ini juga lumayan lengkap ya fasilitasnya ya, cukup populer juga. Pokoknya model-model bangunan tua dia. Jadi keterangan ada di bawah ini. Ini mengadakan sholat taraweh, ceramah mingguan,
nikah juga di situ bisa. Ada talim juga ya di sana. Kemarian, terus sholat jenazah segala macam. Nah, staffnya juga di sana ada yang bahasa Urdu, Jepang, Inggris, Indonesia. Pokoknya semua jenis bahasa ada di sana semua. Sholat Jumat juga bisa di situ ya. Jumatan bisa, ngaji bisa, talim bisa. Nah, ini yang paling menarik. Nah, Ini yang kita tunggu-tunggu saudara. Ini nomor 4 nih, nomor 4. Ini nomor 4 yang kita nantikan Ya. di antara masjid yang ada di Jepang. Yang menurut saya. Kenapa? Kenapa unik? Unik ya. Apa bedanya masjid Asalam sini sama Asalam Tokyo? Beda. Nah, kalau di sini ya masjid itu ya, Ya. letak di mana dulu? Masjid ini ada Patokannya apa, Pak? Ueno stasiun. Oh, dekat stasiun Ueno. Ya, tahu dari mana? Tahu, film Nobita itu. Pokoknya. Oh, Itu Suneo. Oh iya. Saya ingat itu Nobita, Pak. Ya. Iya. Ini adalah kita deskripsikan dulu. Masjid ini berada di bawah Yayasan As-Salam. Nah, organisasi pendirinya As-Salam. Bukan nama yayasannya. Oh iya. Nah, masjid ini memiliki sebuah pusat komunitas di lantai pertama, tempat sholat di lantai 2. Oh gitu. Terus ada pendidikan segala macam dan yang mualaf juga bisa ke situ. Oh, buat memeluk Islam lah. Iya. Nah, yang uniknya dari masjid ini, Why? dia punya sholat Jumat 2 kali. Kok bisa? 2 kali. Kok bisa di 2 sana? kali. Kok 2 bisa? kali. Kok bisa di sana? baru dengar saya sholat Jumat 2 kali di Masjid As-Salam. Nah, kenapa? Alasannya kenapa? Mungkin karena penduduknya terlalu banyak atau terlalu padat waktunya, jadi sholatnya dibagi oleh 2 shift. Nah, iya, jadi ini ya informasi sekilas tentang Masjid As-Salam itu menyelenggarakan sholat Jumat 2 kali. Yang pertama sholat Jumatnya jam 12.15 sampai biasanya setengah jam sih. setengah jam ya. Taruh dah setengah 1 ya. 12.45. 12.45, Nah, yang berikutnya kloter kedua ada 13.10. 13.10 jam 1 lewat 10 menit lah. Ini, iya betul. Nah, kenapa dibagi 2? Betul kata Bung Baron Irama, Iya. karena kapasitasnya terbatas. Gitu. Jadi yang biasanya kalau udah kloter pertama udah selesai sholat, habis itu adik sebentar cabut. Gitu. Ganti orang. Ganti. Unik juga ya di sana ya. Baru Nah, tahu saya. selain itu dekat situ ya wajib nyobain namanya Apa ayam ya okachimachi, restoran halal di situ. Ayam okasimasi. Namanya ayam ya okachimachi. Ayamnya okasimasi. Iya. Itu ayam apa? Kalau di sini ayam geprek, bakar. Di situ Ayam bumbu. bumbunya, ramen gitu, halal ramen. Pokoknya yang penting ada ayam dah. Ya, Kita kenal ya. Yang penting ada ayam. Ya, gitu. Oke, demikian singkatnya yang keempat. Yang pertama masih ada masjid lagi, satu lagi. Masih ada satu masjid lagi. Masjid Otsuka. Masjid Otsuka. Kerat, maaf. Masjid Otsuka. Otsuka. Patokannya itu di daerah mana itu, Mr. Ijusan? Ini dekat Otsuka Station. Dia nggak jauh dari stasiun kereta. Kira-kira berapa meter dikit lah. Bukan begitu. Ya, lumayan lah. Kurang lebih seperti itulah. Nah, berikut mungkin penampakan segala macamnya. Nah, ini Ada di bawah ini masjid. deskripsinya yaitu Masjid Otsuka dibangun pada tahun 99 dari sumbangan Muslim Jepang dan negara lain. Sumbangan dari luar paling banyak dari Pangeran Sultan bin Abdul Aziz loh, dari Raja Arab Saudi nih. Oh, itu Sultan Abdul Aziz. Ya, bukan yang itu ya, Aziz Gagap ya. Iya, ya, pokoknya ini Sultan dari Ya, Arab Saudi lah. bukan Sultan yang duitnya. Ya, emang rezekinya lagi ada. Ya, kalaupun punya tanah, suratnya juga ada. Ada. Jangan kagak. Mau bawa apa-apa susah. Ya, namanya kurang dulu. Terus satu lagi dia dapat sumbangan dari Rabitah Alame Islami Mekah Al Mukarramah. Semacam apa itu? Organisasi Ya, organisasi Arab. organisasi Islam yang ada di Arab Saudi Oh, ya. seperti itu. Ya, terus ini juga fasilitasnya lumayan lengkap ya. Ini daerah Otsuka. Otsuka itu tidak jauh dari Tokyo. Nah, tadi sekian banyak itu ada sekian banyak. Ada 5 ya. 5 Ada itu adalah 5. masjid. Masjid 5 yang ada di Tokyo. Nah, yang keenam ini musola, lebih kecil lagi, kecil. Kalau bahasa kita kecil lah. Ya, kecil lagi Dikit. ya. Namanya itu musola Shinokubo. 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 Ya, Shinokubo. Musola. Musola. Ya. Stasiun apa? Dari mana? Nama stasiunnya adalah Shinokubo. Enggak jauh dari stasiun juga. Nggak jauh dari stasiun. Enak banget kali sono dekat stasiun masjid, dekat stasiun masjid. Iya, karena kalau jauhan dilihat ya capek juga. Iya, iya. Gitu. Pokoknya tempat Nah, aksesnya mudah lah. Ini Shinokubo itu terletak di lantai 4 sebuah gedung perbelanjaan Oh, adanya di mall. di mall.
Nah, tidak begitu besar tapi cukup nyaman dan Tapi bersih. ya cukup dikunjungi beberapa warga Indonesia yang singgah ke sana. Ya, gitu. Terus juga di sini juga banyak restoran-restoran halal juga. Makan Terus juga- makanan halal, Hmm. makanan yang bergizi ada di sana semua. Dan yang pasti juga deket Koreatown. Korea House apa? Koreatown, Oh, kota Korea. oh kota Korea. Ya, Koreatown. Padahal tinggal di Jepang, ada Koreatown. Jadi memang ada Chinatown, mungkin ada Chinatown. Oh, Koreatown. Jawa Town. Kita mungkin ada Indonesia Town. Ada. Itu daerah biasanya kalau orang Indonesia tinggal di Tokyo itu di daerah Ya. Chiba banyaknya. Oh, Chiba. Tahu Chiba? Tahu. Siapanya? Chiba. Cilepa itu. Oh, tadi musola sekarang masih ada masjid ya? Masih ada masjid. Masjid yang nomor 7. Nomor 7. Namanya itu Maki Masjid. Maki Masjid. Maki Mosque. Iya, iya. Nah, ini terletak di dekat stasiun Ohana Jaya, Oh, Hanajaya. dekat Sleepy Jaya. Stasiun aja. Boleh coba itu. Enggak Ohana Jaya dari stasiun. Ini Patokannya apa itu, Pak? Ini didirikan pada tahun 2001 ya. Patokannya ya lampu merah. Di sana lampu merah ya. Lampu merah aja. Kalau lampu merah stasiun. Oh, intinya kita nanya dah pokoknya ya. Ya. Nanyanya gimana kalau dari masjid di Jepang? Lebih tidak. Lebih tidak. Artinya apaan? Pak, masjid ada di mana? Oh, di mana gitu? Itu bahasa apa? Harakana, hiragana, apa? Harajuku kayaknya. Bukan. Itu budaya. Oh iya budaya. Ya saya seperti Ya, itulah. oke. Ini kira-kira tuh tahun berapa itu dibangun itu? 2001. Masjid Maki dibangun tahun 2001. Tahun 2001, tapi habis itu nggak tidur-tidur lagi. Kayaknya merem dia ini. Ini yang ke-8. Iya. Kan banyak juga ada masjid ya. Orang mungkin tahunya di Tokyo itu cuma Belanja, bukan jalan-jalan. masjid itu doang, masjid Cami, Tokyo Cami. Oh yang terkenal itu doang. Padahal banyak masjidnya. Masih banyak Berapa nih? masjid yang bagus-bagus yang indah-indah ada di sana. Al Tauhid Masjid. Al Tauhid Masjid, Oh, ini lokasinya di Nishi Hachioji. Nishi Hachioji. Nah, Nishi Hachioji itu sebelahnya stasiun Hachioji. Tuh kan, gua kata juga apa? Bisa orang kalau bangun masjid nggak jauh dari stasiun. Kalau jauh-jauh nggak ada yang datang. Makanya aksesnya dekat, mudah. Bukan karena dekat stasiun, tapi stasiun memang ada di mana-mana. Beda sama kita. Jauh. Kita di Indonesia di stasiun jarang ada masjid. Masjid adanya di perkampungan, di pelosok. Karena stasiunnya jauh, kita punya Iya. lebih dekat ke Kita paling stasiun apa? Raubaya, Ya. Tanah Tinggi, jauh. Tanah Abang. Paling ada, enggak juga sih. Nah, ini ada di tepi barat sebelah kota Tokyo. Terus sekitar 10 kilo dari Gunung Takao. Gunung Takao. Bagus gunungnya. Oh. Kayaknya kudu kita coba kalau ke sana ini mah. Betul. Nah, ini ternyata Gunung Takao itu buat naik gunung. Oke, buat lu semua yang Pendaki hobi gunung. pendaki, traveling, lu boleh coba di sini. Gunung Takao. Oh iya, di sini nggak bisa sholat Jumat ya. Nggak bisa. Karena Mungkin belum. nggak muat kali. Oh, nggak muat. Nah, itu di Hachioji. Hachioji itu Nishi Hachioji itu sebelahnya stasiun Hachioji. Gitu. Itu masih masuk jalurnya. Nggak jauh dari stasiun lah pokoknya. Jalurnya Tozai Line kalau nggak salah, warna biru. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya nomor 9. Iya, Ini ada masjid apa itu? Masjid Kamata. Oh, Masjid Kamata. Ini dekat stasiun Kamata. Dekat stasiun Kamata. Iya. Jadi kelurahan Kamata lah mungkin. Pokoknya kalau orang itu mah nggak jauh bang dari rumah Bang Kamata ini. Kamata, Made Mata apa siapa Iya, gitu ya. pokoknya. Nah, ini Tahun berapa itu dibangun? Didirikan Masjid Kamata itu? Wah, ini lumayan lama juga ya, sampai nggak ada keterangannya nih kapan dibangun. Kayaknya kita perlu tanya tukang bangunan nih. Ya ini Mungkin dia tahu. ini dekat sama stasiun sama bandara sekitar 10 kilo. Dari Haneda. Oh, nggak jauh dari Bandara Haneda ini. Ya, jadi di sini Masjid Kamata memiliki 3 lantai. Lantai pertama untuk ruang sholat laki-laki, Ya. lantai kedua untuk sholat wanita, Yang lantai bawah? lantai ketiga itu lantai 1 lantai Ya. pertama, lantai 2 untuk wanita, Tiga? mungkin untuk ini kali pendidikan ya. Pendidikan atau apa Hmm. acara-acara tertentu Ya, lah. di sini tidak ada. Yang ke 10. 10. 10. Yang ke 10. Pulang lagi. 10. Ya, yang ke 10 itu musola Shibuya. Ini Shibuya. Shibuya Saya Musola. juga baru dengar ya.
Sementara saya lewat setiap subuh ya nggak pernah sholat di sana. Mungkin dia lewat doang, agak mampir, orang buru-buru. Di Shibuya ya. Oke, di Shibuya ini ada musola. Kecil musolanya ya. Terletak di gedung Nodogen Zaka lantai 11 ruang nomor 7. Nogoden Jaka nomor 11 lantai 7. Nodogen Zaka. Noah Goden Jaka. Iya ya, sebelah Sebelah. Noah Goden Jaka. Seperti Nodogen itu. Zaka. Goden Jaka. Zaka. Kurang T. Oke ya. Iya, seperti itu. Zaka ya. Itu 5 menit dari stasiun Shibuya. 5 menit dari stasiun Shibuya. Tinggal naik lift, naik lantai 11 terus belok kanan. Nggak jauh lah. Nggak jauh dari Shibuya, dari Hachiko ini. Mungkin Mr. Ijusan kalau lewat situ satu ngantuk, dua buru-buru, jadi nggak lihat ada musola Shibuya. Memang nggak lihat sih sana. Pokoknya kayaknya makan, lapar mulu Pak. Nah, namanya juga penjinak bakul. Oke, nah ini, wah demikian Kak. Ya, 10 informasi masjid dan musola ya yang ada di Kota Tokyo. Tokyo. Ya, yang memungkinkan untuk diakses ketika kita naik transportasi umum. Ya. Apabila kita sedang berwisata di Kota Tokyo. Apabila kita lagi Tuh. mau beribadah, silakan mampir, silakan singgah ke masjid-masjid yang tadi kita sebutkan di bawah. Betul. Karena ibadah itu nomor 1. Pasti. Makan nomor. Iya. Nah, Tapi itu kalau nomor 1. kalau lapar, makan ibadah dulu. Kalau lapar makan nomor 1. Oh gitu Pak. Ibadah nomor 2. Oh, kalau misalnya lapar dan udah jamnya masuk ibadah. Tetap makan dulu. Dulu. Ibadah tinggalin. Oke, itu dari siapa? Biar kusuk. Kalau kita ibadah dulu, kita mikirin makan. Aduh, udah makan lagi. Nah, kalau makan dulu kan lapar kenyang ngantuk. Kalau makan dulu, pikiran tenang, kondisi udah enak, perut udah keisi, kita sholat nikmat. Pas sholat makan dulu jam 4, Ya. keluar selesai makan jam 6, ya maghrib. Jangan lama-lama, makan sejam. Makan 2 jam makan apa? Ya, itu salah satu Ya. 10 masjid dan musola yang ada di Tokyo, Jepang. Mungkin masih banyak sebenarnya daftar. Masih banyak, mungkin kita kasih unjuk yang itu dulu. Iya ya, itu mungkin yang 10 favorit masjid musola selain dari prayer room ya. Iya, dari tim kita, tim kreatif kita yang cari ya. Kita mah tinggal apa sih membacakan doa. Sebenarnya ada yang tim kreatifnya di situ Pak. Ada, cuma dia lagi ke bawah dulu. Lagi ke bawah. Ya, lagi biasa ada urusan. Oh iya, siap. Kita terima jadi. Ya, demikianlah informasi sekilas tentang masjid Ya. dan musola yang ada di Kota Tokyo. Semoga bermanfaat buat para Pemirsa, teman-teman, saudara, semoga nanti kalau misalnya Mas berkunjung ke Tokyo, silakan mampir, silakan itu, singgah. bisa menjadi referensi ya. Boleh, Referensi. boleh dicoba itu di sana. Dan juga kalau misalnya bingung mau di Tokyo, ajak kita aja. Boleh nanya. Bisa kontak kita. Nanti kita jawab. Ya. Kontaknya Kita ada di bawah jawab. ini. Di komen-komen kita Pokoknya jawab. buat teman-teman, saudara semua dimanapun berada, silakan komen di Ya. bawah ini. Mau Kita nanya akan kemana? jawab satu persatu. Ya, kemana Tokyo, arah belok kanan, belok kiri, turun stasiun, kita jawab. Pokoknya kita serahkan ke ahlinya, Mr. Ijusan. Ya, kita jawab dulu, Hatam daerah sana mah. tapi nggak kita ketik di Nggak komen. usah, itu lu bagiin aja. Ya. Oke, ya demikianlah informasi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Jangan lupa sekali lagi apa? Di subscribe, like, komen, dan bagikan Ke seluruh encang cangcing, nyababe, saudara, teman-teman kerabat dimanapun berada. Ya, dukung kita tetap untuk bisa Aktif, tetap maju terus, berkarya. aktivitas, ya. Memberitakan cerita-cerita yang ada di Jepang, kegiatan-kegiatan positif yang ada di Jepang. Ya, mungkin kalau misalnya suara kita Kurang apa gitu, maklum lah, yang nama juga kita masih belajar kan. Iya, karena saya terbiasa pakai bahasa Jepang. Oke, saya sendiri juga udah terbiasa sih Pakai bahasa apa? Indonesia. Emang bisanya itu doang, nggak bisa apa-apa. Jadi bahasa Indonesia agak berlibat. Iya. Oke. Arigatou gozaimasu. Terima kasih dari saya Baron Irama dan Miter. Saya Yusan. Thank you dari kami pasukan Sampai Berani jumpa. Mati.